bagaimana caranya melebur airon meteorit kemudian bersenyawa dengan logam-logam dari perut bumi, yakni mengenai daluang. 1437 Masehi. Ya, jadi zaman itu Majapahit masih ada, Gajah Mada masih ada. Sudah. Untuk mengenal Islam, kita tidak menunggu datangnya orang-orang Hadramaut. Ada seorang Habib yang mengatakan tanpa orang Yaman, orang Indonesia tidak akan mengenal Islam. Mereka datang ke sini abad keberapa, Bapak? Setelah dilepas, direndam pakai air. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Aras 9 Siti Wesi Aji. Ya, dalam kesempatan kali ini edisi Aras 9 Siti tidak seperti biasanya mengulas secara utuh tentang pusaka. Untuk edisi kali ini kilasannya saja, bahwa mungkin sebagian Anda sudah memahami ya, sudah pernah melihat juga kami perlihatkan di kanal ini. Ini adalah keris berdapur brojol, tangguh Mataram, dan berpamor rojo abolo rojo. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana yang berulang-ulang saya sampaikan berkenaan dengan Wesi Aji, bahwa ini adalah artefak sejarah yang melingkupi berbagai ilmu, mulai dari disiplin ilmu geologi, ilmu permetalan atau metalurgi, teknik tempa, seni, religi, dan berbagai hal lainnya berada dalam sebilah Wesi Aji. Belum lagi apabila kita melihat tentang pamor-pamor yang terbuat dari airon meteorit. Bagaimana caranya melebur airon meteorit kemudian bersenyawa dengan logam-logam dari perut bumi. Luar biasa bukan? Intinya adalah bahwa sebilah pusaka ini telah menghantar kita ke masa silam, bahwa leluhur bangsa Nusantara bukan kaleng-kaleng. Leluhur bangsa Nusantara telah memahami berbagai disiplin ilmu yang pada hari ini dikuliahi. Nah, kecuali itu, saudara-saudaraku sekalian, ternyata ada ilmu-ilmu lain yang berkenaan dengan karya-karya luhur yang masih tersimpan rapi sampai hari ini. Apakah itu? Teknik pembuatan kertas, teknik penulisan, teknik pembuatan tinta, dan segala halnya. Ya, untuk edisi kali ini saya salukan dulu. Kami akan memutarkan satu video yang menurut hemat kami ini adalah satu perbendaharaan pengetahuan tentang masa silam, yakni mengenai daluang. Jadi Prof, kalau untuk kertas daluang yang pertama itu naskah yang ditemukan tahun berapa, Prof? Kalau naskah yang pertama itu sebenarnya pertama ditemukan itu di dekat Sungai Kerinci. Nah, itu yang meneliti Profesor Uli Kosok dari Hawaii University. Bengkulu ya, Kerinci. Kerinci. Itu tahunnya tahun 1400-an. Sudah uji DNA. Uji DNA, impun. Itu isinya tentang Undang-Undang Tanjung Mana. Kemudian 2019 yang lalu itu ditemukan lagi naskah dengan bahan deluang. Bahan deluang di daerah Lombok. Oh, di Lombok banyak. Itu ditulis dengan huruf Arab. Kalau yang Uli Kosok tadi kan ditulis dengan huruf dan aksara lokal ya. Daerah Kerinci sana. Semacam huruf paku mungkin itu ya. Ya modelnya huruf Kagana. Bengkulu, dekat Bengkulu gitu. Nah, kalau yang di Lombok itu menggunakan huruf Arab. Semacam ini ya, nggih, Prof. Iya, huruf Arab isinya tentang
tentang sejarah nabi-nabi. Nah, itu tahun 1437 Masehi. 1437 Masehi. Iya. Jadi zaman itu Majapahit masih ada, Gajah Mada masih ada, Hayam Wuruk sudah pakai huruf Arab. sudah pakai huruf Arab. Artinya Islam masuk ke sana sebelum ya Majapahit 1400 kurangi 622. Berarti sekitar 800 sekian, Prof. Iya, 1437. Nah, iya sudah ada di Lombok itu ya. Naskahnya masih ada di Lombok. Ini naskah yang ditemukan dengan aksara lokal. Dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa orang-orang Nusantara bukan orang-orang buta huruf. Kita sudah memiliki aksara. Namun kemudian setelah masuknya penjajahan, termasuk dalam penjajahan aksara-aksara, kita buta huruf akan aksara-aksara leluhur kita sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya pertegas kembali bahwa untuk mengenal Islam, kita tidak menunggu datangnya orang-orang Hadramaut. Ini mohon maaf, terpaksa saya sampaikan. Kenapa? Karena ada seorang Habib yang datang dari Hadramaut yang mengatakan tanpa orang Yaman, orang Indonesia tidak akan mengenal Islam. Mereka datang ke sini abad keberapa, bos? Kita sudah paham semua kan? Tidak perlu saya ulangi lagi. Ini naskah pertengahan abad 15 Masehi. Ini menunjukkan Islamisasi sudah berkembang pada saat itu. Nah, berikutnya saya akan putarkan kepada Anda mengenai apa dan bagaimana kertas yang disebut daluang tersebut, termasuk juga usianya bisa sampai kapan. Mari kita simak. Terus diambil kulit bagian dalamnya. Ini yang kayu khusus nih kan, iya, paper mulberry tadi. Paper mulberry. Bahasa Latinnya. Yeah. Orang Jawa bilangnya deluang atau delubang. Delubang. Nah, terus direndam dulu. Setelah dilepas, direndam pakai air. Yeah. Ini dikasih abu gosok yang dari itu loh. Kalau panen padi kan sekam. Bukan abu bakar sate, tapi abu sekam. Nah, fungsinya untuk menghilangkan zat asam. Zat asam, sehingga kertas deluang ini menurut ujinya Pak Sakamoto Jepang ini bisa bertahan lebih dari 200 tahun. Buktinya tadi 1437 Masehi sampai 2025 naskah masih utuh. Masih ini ada ini, Pak. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dari paparan yang disampaikan oleh Profesor Asep tadi, ini telah menggembirakan hati saya dan insya Allah juga Anda, bahwa benar-benar leluhur kita itu adalah orang-orang yang berintelektual tinggi dengan bukti-bukti yang ada, bukti-bukti sezaman, bukan ngarang-ngarang. Lantas bukti apa lagi yang akan kita butuhkan untuk menunjukkan bahwa benar-benar leluhur kita adalah orang-orang yang hebat? Maka dengan demikian bukan untuk membangga-banggakan, tapi bagaimana kita bisa semaksimal mungkin melanjutkan perjuangan beliau-beliau, melanjutkan intelektualitas beliau. Leluhur kita adalah leluhur yang mampu melahirkan karya-karya agung sampai hari ini. Leluhur kita memiliki ide-ide yang dari ide itu kita bisa menikmati sampai hari ini, dan berbagai hal lainnya. Sekali lagi, bukan untuk membangga-banggakan, melainkan bagaimana kita bisa membuka dada kita, tanya pada diri siapa kita dan siapa leluhur kita, bagaimana pula kita menerapkan dari karya-karya itu. Tidak bergantung dan tidak jiplak karya-karya orang lain yang kalau menurut orang Madura itu asal engki, asal iya kata orang luar. Bagaimana menurut Anda? Sebagaimana yang berulang-ulang saya katakan, bangsa Nusantara adalah bangsa yang mewarisi peradaban tinggi. Maka dengan itu, ilmu dan budi pekerti haruslah juga dijunjung tinggi. Sampai jumpa dan mari kita terus merawat budaya, karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa.
Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.